kembali lagi di Next Podcast dengan aku Ica, PR-nya nextart.id, dan kita ada tamu penting banget, Mas Yudi Dado. Halo, Nah, apa kabar? Mas Yudi Dado ini seorang produser musik. Nah, kali ini kita akan membicarakan seluk-beluk rekaman. Waduh, seru tuh. Nah, penting banget nih Mas, karena ternyata teman-teman Sobat Art di luar sana masih banyak nih yang belum mengerti detailnya gitu ya, seluk-beluknya, prosesnya rekaman itu sampai akhir gitu. Iya. Nah, kira-kira Mas Yudi bisa ceritain nggak awal mulanya nih, step awalnya kalau kita mau produksi musik apa sih Mas? Oke, kalau semuanya mungkin sama. Sebuah mau produser siapa, mau apapun gitu sebenarnya sama. Cuma memang penanganannya, treatmentnya juga yang berbeda aja sih, Mbak. Gitu loh. Kalau jadi gini sebenarnya, ada sebuah materi, Mbak Ica punya materi. Mbak Ica kasih ke saya nih. Iya. Mas, aku punya materi. Aku sebagai produser, denger dong. Materinya apa, Mbak? Yang aku cuma hanya minta, oke ini bagus materinya. Kamu ada materi, sebagai produser akan nanya lagi. Kamu punya materi lagi apa? Gitu loh. Punya materi apa lagi? Seperti apa? Nah, dari materi itulah akan kelihatan mana yang secara gini maksudnya tuh. Untuk pembuatannya itu tuh yang dibutuhkan sama seseorang, step awalnya mendingan untuk teman-teman lebih baik itu pakai akustik nyanyi, ngasih gitu nyanyi itu kasih ke produser mendingan seperti kayak gitu untuk didengarkan untuk zaman sekarang. Jadi karena dengan akustik dan vokal aja dia bernyanyi itu ketahuan enak nggak lagunya. Jangan mikirin musiknya mau jadi seperti bagaimananya dulu. Jadi istilahnya lagu mentahannya dulu. Mentahnya gitu ya? Dulu. Itu step awalnya. Oke. Gitu loh. Ya kalau aku tuh menangani pasti seperti itu. Nah, baru setelah itu kita pikirkan setelah udah ketemu materi yang untuk kita blow up, yang kita untuk kita kerjakan, kita produksi, baru kita pikirkan siapa saya produser itu yang bukan punya duit. Orang menyangka di Indonesia, maaf, punten, itu produser yang punya duit. Bukan. Tapi yang punya duit adalah eksekutif produser di sini. Ya. Nah, eksekutif produser ini kalau zaman dulu itu bisa record company namanya gitu loh. Nah, kalau sekarang udah secara personal bisa lah dia menjadi eksekutif produser. Nah, produser inilah yang mengemas produk ini mau seperti apa, talent ini mau seperti apa, proper apa sih, tujuannya seperti apa, propernya seperti apa, ini produser nih. Karena dia karena dia yang bertanggung jawab kepada eksekutif produser, gitu loh. Produser cuma hanya merekrut nih budget sekian untuk studio sekian, untuk komposisi sekian, untuk kayak gitu. Ya, nah, setelah produser udah selesai produksi baru ke distribusi musik. Kita bicara distribusi musik dulu gitu loh. Nah, kebetulan saat ini kan saya bekerja sama dengan nextart.id gitu loh. Nah, saya setiap talent yang saya kerjakan saat ini adalah ke nextart.id gitu loh. Untuk didistribusikan. Untuk dijadikan distribusi musik. Nah, setelah itu setelah distribusi musik baru bicara masalah publishingnya. Gitu loh. Nah, udah setelah publishingnya udah selesai. Nah, barulah kita berbicara ke promosinya. Gitu loh. Karena ini berbeda gitu loh, promosinya antara promosi ini sesuatu hal yang berbeda. Jadi komponennya memang eksekutif produser baru yang promosi, distribusi musik, publishing gitu kan. Jadi ekosistemnya tuh seperti itu dulu gitu loh, jangan terbalik. Nah, barulah berbicara ke teknisnya. Nah, ini seru kalau teknis ya kan. Ya, tapi aku masih penasaran nih Mas dengan step-step yang tadi. Kalau misalkan kita pertama awal kasih materi mentahannya gitu kan, baru habis itu dipikirin aransemennya mau seperti apa. Nah, proses dari situ tuh, dari aransemen sampai habis itu apa ya, take ya, lebih ke produksinya aja, produksi
Iya, jadi kan ada praproduksi, kalau aku nih, praproduksi, produksi, post production. Oke, nah Praproduksinya itu jamming, lebih dalam mengenai workshopnya, mau bikin gimana nih materinya, seperti apa, itu namanya praproduksi. praproduksi. Oke, jadi praproduksi itu lebih kayak ke ini mau dibawa kemana ya, Yes. arahnya mau kemana. Yes. Nah, lebih dalam mengenai produksinya. Nah baru produksinya di situ tuh kebutuhannya apa? Mau jazz kan udah kebentuk nih dari praproduksi. Iya. Kita udah mau apa ini jazz? Konsepnya apa gitu ya? Apa ini rock? Apa ini EDM? Apa ini dangdut? Nah itu produser tahu tuh kebutuhannya. Oh jazz, gue kebutuhannya bla 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 bla. Kita jangan bicara masalah playernya siapa dulu, tapi udah ketahuan ini untuk jazz gue butuh yang namanya, gue butuh jazz yang original misalnya gitu loh. Oke, gue butuh piano, gue butuh bass upright, gue butuh yang namanya drum top. Oke, udah itu nyanyi. Oke, jadi itu lebih ke instrumennya. Instrumennya. Oke. Lalu kalau mengenai kebutuhan sound, kadang kan kita ngomongin instrumen aja kan juga ada hubungannya tuh sama sound tuh Mas. Ya kan, soundnya mau yang seperti apa nih? Nah, bisa dijelasin lebih dalam nggak mengenai itu Mas? Nah, setelah kita udah ketemu genre musiknya seperti apa, baru kita berbicara sound. Saya bicara jazz dulu deh supaya ini ya, supaya menyatu semuanya gitu loh. Jazz, oke, gue nggak butuh yang namanya sound di sini, tidak membutuhkan efek yang terlalu lebar dan seperti gue butuhnya natural. Nah, produser tuh tahu. Biasanya di luar negeri seorang produser dia juga plus sound engineering. Biasanya tuh seperti itu, yang menerima Grammy Award dan semuanya itu rata-rata karena dia tahu kebutuhannya. Oke, gue jazz, gue nggak butuh ya efek yang terlalu banyak karena gue membutuhkan naturalnya daripada player, naturalnya dari seorang penyanyi. Iya. Gitu loh. Jadi semuanya serba natural. Yes, jazz itu kompleksnya di situ, kebutuhan skill. Betul, betul. Jadinya akhirnya saat gue membutuhkan rock gitu loh. Oke, rock deh. Gue demen rock. Rasanya gitu loh. Berarti gue membutuhkan miking drumnya seperti ini. Gue harus membutuhkan roomnya seperti ini untuk drumnya, jadi dry-nya seperti ini. Itu udah kebaca konsepnya sama seorang produser. Player drum bassnya harus soundnya seperti ini, main riff gitarnya seperti ini. Jadi produser cuman hanya mereka punya, jadi gini, talent kalau buat aku ya, talent itu biasanya apa yang mereka mainkan keluarkan dulu. Nah dari situ kebutuhan, oke, lu kelebihan turunin mainnya. Baru mulai diarahkan ya. Diarahkan. Kayaknya lu kurang di sini deh, lu kurang mencetar lu gitarnya. Coba lu di sini bagian sini lu cetarin gitarnya, bahasanya gitu loh. Oke, lu main di sini seperti kayak gini. Nah, produser itu tuh bukan mengkotakkan. Iya, iya. Sekali lagi gitu loh, tidak mengkotakkan. Nah dari situ pun sama instrumen yang lain bassnya seperti itu. Nah baru setelah itu soundnya setelah produksi baru bicara post production loh. Post production udah editing, mixing, mastering. Nah standar alat nih, kadang kita suka ada pertanyaan ya dari sobat art gitu kan mengenai kalau misalkan kita mau bikin produksi musik gitu loh, standar alat apa sih yang perlu punya Mas? Sebenarnya begini, kita kalau bicara masalah standar alat, udah berbicara mereka jualan marketing, mereka jualan begini Mbak Ica. Kalau bicara masalah kebutuhannya mau seperti apa dulu satu. Kalau sudah, gua cuma hanya kebutuhannya ini untuk bikin materi sebagai songwriter. Ada alat khususnya untuk kebutuhan songwriter. 2 track, 1 track. Iya, betul. Converter gitu loh. Dan converter itu semua brand itu menyediakan itu ada 2. Mau yang kelas biasa mau yang kelas premium. Betul. Nah kelas biasa kebutuhan untuk yang kebutuhan untuk songwriter. Dia bikin lagu bla 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 demo kayak gitu kan. Tapi kalau untuk kebutuhan untuk produksi dia harus yang premium. Karena mengejar sesuatu hal apalagi kondisi sekarang Mbak Ica. Kondisi sekarang itu transparansi banget sound. Beda dengan kondisi zaman analog. Ada bunyi kayak gitu-gitunya lah. Ya. Kalau sekarang emang udah dunianya.
clean, transparan, dynamic range tuh apa ya, dinamiknya pada sebuah instrumennya itu dia bermainnya tuh pada saat pelan, oh bunyinya begini, itu tuh ada di premium sound cardnya dulu. Kita bukan bicara masalah komputerisasinya. Sound card ya. Sound cardnya dulu itu kebutuhan karena itu jantungnya. Baru berbicara masalah equipment, preamp. Oh ya, lagu ini gue butuh preampnya ini yang tabung. Gue butuh lagu ini preampnya yang tidak tabung. Nah itu udah ke teknis. Itu produser harus tahu. Jadi bukan sekedar gue main, rekam, sound engineering yang menentukan gini. Itu yang terjadi di luar negeri nggak gitu. Sekelas Bob James gitu loh. Sekelas yang dia Bob James pada saat dia menangani seorang Michael Jackson, lagunya yang trailer yang ngetop itu kan dia tahu gitu loh. Quincy Jones pada saat menangani Michael Jackson dia tahu. Lo pakai alat ini, lo ini Michael Jackson, lo jangan pakai kondenser. Lo pakai nyanyi karena lo gerak nyanyinya. Tahu. Iya. Itu teknis tuh. Kalau kondenser kemana-mana gitu, noise-nya masuk semua. Betul. Gitu Mbak Ica. Setelah sudah take itu berarti kan masuk ke mixing ya. Yes. Nah, saran dari Mas Yudi Dado nih gitu ya, untuk mixing itu baiknya seperti apa nih? Ini juga bagian dari pertanyaan yang sering ditanyakan oleh sobat. Mixing itu harus di bawah minus 6 dB outputnya. Itu dulu. Output daripada mixing, kita mixing lagu semuanya di outputnya itu ada tuh kalau di Pro Tools itu ada outputnya minus 6 gitu loh, ada gitu loh. Nah kalau aku tuh minus 12 aku kasih karena untuk dynamic range-nya, headroom-nya itu masih jauh minus sampai 0. Kalau mastering kan 0. Yeah. Ibaratnya gelas airnya segini. Nah, untuk masteringnya nanti akan segini. Nah, lebih itu lebar karena kalau mastering kan. Namanya dynamic range gitu loh. Nah, pas pada saat aku makanya minus 12. Makanya kecil. Tapi pas pada saat kebutuhan untuk kita tweaking lagi yang namanya mastering, ekualisasi bermain di situ, kompresi bermain, limiter bermain. Nah, disitulah kebutuhannya. Makanya jadi bisa jadi lebih lebar dan kita karena gini, mixing sama mastering itu berbeda loh Mbak. Iya, itu juga fenomena yang berbeda. Iya, banyak yang bertanya tuh apa ya bedanya kan? sih? Nah, gini, mixing itu seperti orang lukis. Berarti otak kiri apa otak kanan? Otak kanan tuh. Kalau mastering seperti kita bermain game. Gue mau lompat nih, nyampe nggak nih lompatan gue? Dihitung. Itu mastering. Nah, jadi sesuatu hal yang berbeda, dunia yang berbeda, gitu loh. Karena kalau mastering kan kita ini di situ ada efek reverb, delay, whatever kebutuhan itu lagu, sesuai kebutuhan itu lagu, itu mastering. Itu mixing gitu, itu otak kanan. Jadi yang menghayal. Oke, hayalannya itu di mixing ya. Kirinya itu otak pasti mastering. Udah hitung-hitungan. Oh ya, gue mastering, gue potong di daerah area ini, gue high pass-nya 60 80 dB gue potong tak untuk ngilangin sesuatu hal. Karena mastering itu kan udah final yang nanti akan didengarkan di tip-tip yang lainnya lah, gitu loh. Di Spotify atau seperti apa gitu loh. Udah berbicara seperti itu, makanya Mbak, itu nggak sembarangan kayak seperti alatnya. Makanya alatnya juga khusus. Iya. Nggak sembarangan, gitu. Nah, hubungannya dengan proses rekaman ini, kan Mas Yudi kan punya studio kan? Iya. Nah, penasaran juga nih dengan proses rekaman, terus studionya Mas Yudi, nah apa yang dilakukan nih? Kalau studio gua satu rock and roll studio gua, tapi nggak boleh ngerokok di dalam studio. Oke. Cerita dong Mas. Jadi gini, kalau saya bekerja itu masih satu ruangan, karena kebutuhan sekarang kita nggak munafik,
di Amerika, di Eropa pun mereka produser udah punya studio sendiri di rumah. Ya. Nah, cuma mereka kan tahu alat yang mau pakai apa, kebutuhannya seperti apa, mereka sudah tahu. Begitupun saya, yang saya cuman hanya gunakan memang berbasis itu harus OS gitu loh. OS maksudnya tuh karena saya kan pakai Apple. Jadi saya pakai Apple itu harus kuat WiFi-nya. Ya, Karena Apple saya kalau WiFi-nya mati, bego tuh Apple jadi. betul. Menarik datanya besar lagi. Itu satu, karena Saya kan ngalamin berpengaruh tuh. dengan plugin-nya yang online Iya, kita betul. lagi kerja gitu loh. Nah baru setelah itu saya pakai sound card itu Audien. Itu udah standar bagi saya karena dynamic range-nya itu outputnya tuh udah tinggi. Itu dulu yang saya cari. Terus setelah itu controller MIDI controller. Jadi saya pakai komplit, pakai native, pakai komplit, softwarenya pakai komplit. Kalau untuk instrumen karena saya itu keyboardnya juga pakai komplit. Jadi saya bekerja itu pakai itu semua tuh. Lagunya bagaimana, ngoprek, itu dulu basic gitu. Sama drum. Karena oh ya ini gue butuh drum original, ya udah gue pakai drum original. Untuk produk ini, kasus ini, artis ini, gue butuh ya udah main drum. Itu Mbak. Jadi itu yang saya gunakan. Sama sedikit hardware lah. yang saya Studionya gunakan. bisa untuk umum nggak tuh? Atau hanya untuk dipakai keperluan pribadi? Kebutuhan untuk seorang produksi yang saya tanganin lebih tepatnya. Oke, jadi bukan untuk benar-benar umum Betul. berarti ya? Kalau yang umum itu yang biasa pakai itu Iram Ucam yang terakhir itu dia pakai studio saya karena memang Iram Ucam seorang sound engineering juga dia. Jadi dia tahu dia pakai buat studio saya Iram Ucam. Saya pernah menangani mixing masteringnya itu proyeknya Hengki Supit. Hengki Supit. Iya. Dia waktu dia rekamannya di Belanda, telepon saya, "Dok, gue mau mixing mastering nih, Dok, bla 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 bla." Oke, lu kirim datanya semua. Dang, gitu loh. Ada proyek yang dari orang Austria, dia orang Indonesia tapi tinggal di Austria. Chandra namanya, dia itu pas pada saat datang ke sini, gue mau rekaman, lu tanganin seperti apa, bagaimana, oke. Ini, materinya, ini, sekian budgetnya. Roughnya saya transparan kan kalau sorry ya bicara budget lu ini budget ini lo yang dapetin ini yang lu akan dapetin ini kebutuhannya ini jadi reasonable dan masuk akal. Iya, betul. Jadi memang kalau ada yang mau rekaman tempat saya begini seperti ini mixing mastering saya akhirnya melihat dulu materinya kalau mixing gue mau mixing sama lu Dok mastering gue cek dulu ya datanya ya seancur apa ya. Wah ini anjur nih gue harus begini. Nah itu kita harus tektok maksudnya konfirmasi benar berbicara apa adanya. Karena berbicara ini hasil yang orang akan dengar. Kalau udah jadi udah nggak bisa diapa-apain, udah repot. Akhirnya disalahin semuanya. Itu Mbak Ica. Makanya Next Art ID, kenapa saya percaya mau Next Art ID? Karena Next Art ID memperhatikan hasil kualitas. Oke. Gitu Nah, loh. ceritanya bisa tiba-tiba nyangkut ke nextart.id gimana itu, Mas? Lucu Mbak. Lagi iseng, saya sebelumnya kan bekerja sama dengan label lain. Nah, tidak saya sebutkan gitu loh. Terus aduh transparansi nggak ini banget gitu ya. Maksudnya ada sedikit masalah di dalam sebuah transparansi. Di situ akhirnya saya lihat YouTube. Tiba-tiba YouTube jebret saya lihat. Wih, lagi ngobrolin masalah agregator itu apa, publishing itu apa. Ya, karena saya mengerti, saya dengerin aja. Ini bener nih. Oh, ini bener. Apa yang diedukasikan ini bener. Sama Mas Rio ya. Ya, Mas Rio siapa tuh yang pertama kali kali apa iya itu. Oh iya bener nih. Saya maaf punten ya Om Rio ya gitu. Belum kenal saya sama Om Rio gitu loh. Jadi saya lihat dari situ. Nah, pada saat saya diundang kemari, jedang lah
teman-teman semua yang ada di sini. Ternyata ya small world banget, ketemunya teman-teman juga. Itulah serunya. Akhirnya saya percaya gitu loh, sebagai distribusi musik yang saya buat untuk saya produksi ya di Nexart. Itu saya arahkan selalu ke sini gitu, Mbak. Jadi tadi sudah proses rekaman, nah bagian akhir distribusi ke Nexart. Iya. Oke. Nah, dari Mas Yudi Dado gitu. Maksudnya setelah masuk nih gitu ya, masuk ke nextart.id untuk didistribusikan. Nah, si talent ini dalam hal promosi marketingnya gimana tuh Mas? Oke. Rata-rata mereka diarahkannya gimana sama Mas Yudi? Ini kan berbicara promosi, sudah berbicara masalah budget. Lu punya budget berapa? Gitu loh. Saya arahkan dulu, Mbak. Gitu loh. Oke, gue punya budget kayak gini. Oke, lu mau kalau budgetnya seperti ini, lu butuh orang yang profesional. Gitu loh. Kalau udah budget kayak gini orang profesional, nah ini bermainnya di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, itu biasanya kalau saya tidak bisa menangani, itu langsung saya pengen langsung mau lempar ke Nextart ID juga. Nih tangani nih, untuk promosinya tuh seperti apa, bagaimana. Yang penting semuanya jalan gitu loh. Nah, kalau saya tuh seperti itu gitu loh. Teknisnya. Kalau gue cuma hanya punya budget produksi doang, tapi promosinya gue punya budget dikit. Ya udah, lu bikin medsos sendiri. Iya, boost di medsos. Boosting medsos sendiri. Lu branding sendiri. Ya, betul. Gitu loh, lu punya talent dan di situ dia udah mengukur gitu loh. Pada dasarnya dulu sekarang sama. Cuman kalau dulu berkorporasi dia yang megang semuanya, sampai promosi dia yang megang. Kalau sekarang udah nggak begitu lagi. Iya. Makin perubahannya udah nggak begitu, Mbak. Iya, betul. Nah, dari Mas Yudi ada pesan-pesan gak nih untuk musisi di luar sana gitu, para sobat art kita nih? Ya, yang pasti satu hal yang buat teman-teman sobat art ya, berkarya aja, jangan mikirin itu laku, itu satu. Punya lagu nana pencet handphone nana atau ambil genjreng dana, itu aja dulu, bikin sebanyak-banyaknya. Nah, lebih baik melakukannya itu sama orang yang tepat setelah mau diproduksi. Itu yang penting. Kenapa dengan orang yang tepat? Karena kenyamanan kalian berkreatif itu akan keluar kalau udah seperti itu. Dan inputnya, prosesnya, outputnya kalian harus jelas. Outputnya mau kemana setelah rekaman gitu loh. Ya lebih baik kalau menurut saya teman-teman Nextart lah. Lu langsung hubungin aja deh Nextart deh. Gak mau pusing, beneran transparan. Ya itu. Terima kasih banyak nih Mas Yudi Dado. Sama-sama. Oke. Begini. Oke Sobat Art. Nah, mudah-mudahan pembicaraan kita kali ini bisa menjawab pertanyaan para Sobat Art di luar sana yang masih bingung mengenai proses rekaman itu seperti apa. Amin. Bisa datang ke nextart.id jika butuh konsultasi ya. Ya, semoga kita bisa membantu. Kantor kita ada di Menteng ya, Jakarta Pusat, Jalan Kudus nomor 3. Jadi kalau mau datang ke sini silakan, monggo. Mau telepon dulu juga boleh. Ada WhatsApp-nya juga di 0813 1313 5676. Boleh juga kontak kita di IG ya, nextart.id, bisa juga kontak kita di FB, Nextart Digital Music Distribution. Oke, Sobat Art, kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Aku Ica dan Mas Yudi Dado. Kita undur diri dulu. Dah. Sukses semuanya.